Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sementara di Medan, pemirsa, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumut juga ricuh lantaran masa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terus mendesak dan memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya, baku hantam di antara kedua belah pihak nyaris terjadi. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut karena para korlap berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk. Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, menemui para mahasiswa di ruang sidang paripurna. Ia kemudian menandatangani surat penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan menerbitkan Perpu. Menegaskan menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Jika PPN 12% nantinya tetap berlaku, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa tolak PPN 12% oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa yang kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Sumut menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Masa kemudian menggelar orasi dan membentangkan spanduk dalam ruang rapat paripurna. Dalam orasinya, ratusan mahasiswa ini menolak rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Masa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan PPN 12% karena dinilai semakin menambah beban rakyat. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Setelah gagal menemui perwakilan anggota DPRD Sumut, masa akhirnya membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi bergelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan adegan penembakan terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya, lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat, termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar
akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter. 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri diduga buntut kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang dilakukan oleh anggotanya. Sementara itu, pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membantah mutasi Kapolrestabes Semarang merupakan buntut dari kasus penembakan, melainkan merupakan bagian dari penyegaran organisasi Polri. Ada STR bahwa dia sudah tidak menjadi Kapolrestabes, artinya keinginan dari keluarga alhamdulillah terpenuhi. Sudah plong kalau Kapolrestabes itu dicopot dari Kapolrestabes, sekarang dipindah ke mana, ke Lemdik, itu ya itu jawaban yang kita inginkan. Itu imbas dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area, itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karier. Pemirsa, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan penjara. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah
paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pemirsa, sebelumnya ibunda terdakwa dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah Herena Lim yakni Hwalian menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Itulah teguran dari salah satu anggota Majelis Hakim kepada salah satu pengunjung sidang yang menangis untuk keluar dari ruangan. UPDB maupun saat menjabat kepala unit penambangan itu atau UPB atau berikut. Adapun pertemuan tersebut terkait permasalahan PT Timah TBK yang memiliki nilai inti yang besar namun memiliki jumlah produksi timah lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang kemarin. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Pengunjung yang menangis tersebut adalah Hwalian, ibunda dari terdakwa Helena Lim. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu untuk mengeluarkan Ibu Helena Lim dari ruang sidang. Hwalian akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi pingsan. Sidang pembacaan putusan kembali dilanjutkan. Itu ada yang nangis-nangis di situ, tolong dihilangkan itu yang mengganggu. Vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat
daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sebelumnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses
tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan Aijus melaporkan. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengamini pernyataan jubir PDIP Guntur Romli. Koni menyebut telah menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Pemirsa, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku tidak terpengaruh dengan ancaman Hasto terkait borok pejabat negara. Jokowi juga mengaku siap jika nantinya dirinya dimintai keterangan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana? Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun haji 2025 sebesar 93,38 juta rupiah. Jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 65.372.000 rupiah. Sisanya ditanggung pemerintah. Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk haji tahun 2025 sebesar 93,38 juta rupiah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan rial Arab yang menguat terhadap rupiah. Dari total BPIH itu, jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp65.372.000 atau 70% dari keseluruhan BPIH senilai Rp93 juta. Sisanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Dengan komposisi BP sebesar 65.370.779,49 atau 70%. Menak juga melaporkan jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun depan mencapai 221.000 orang. Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Namun kuota petugas haji 2025 untuk Indonesia turun menjadi 2.210 orang atau setengahnya dibandingkan musim haji tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Alami kerusakan hidrolik sejumlah pesawat mendarat darurat di Norwegia dan Kanada. Salah satunya bahkan terbakar. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda yang satu ini. Tetaplah di iNews Pagi.